Persidangan terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pencurian dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama yang diselenggarakan di tempat yang telah disediakan. Untuk itu pada hari Selasa 26 Juli 2011 pukul 1 siang dalam perkaranya terdakwa Supriyadi alias Gepeng alias Suprek bin Sudarji dan Eko Budi Prayogo bin Sukendar serta Karwadi alias Wadeng bin Suwandi dengan susunan persidangan Hakim Ketua Prof. Dr. Evita Narendra SHMH, Hakim Anggota 1 Dr. Alivia Fabista SHMH, Hakim Anggota 2 Zanuba Anita Firdaus SHMH, Panitera Nurul Hikmah SH, Jaksa Penuntut Umum Rizka Adinda Made Kusuma SHMH, dan Ritma Cahyaningrum SHMH, Ginanjar Damayanti SHMH akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin diharap duduk kembali. Anggota siap? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang perkara pencurian nomor 111 garing PIT B garing 2011 garing PNPT Pengadilan Negeri Pati atas nama terdakwa Supriyadi alias Gepeng alias Suprek bin Sudarji, Eko Budi Prayogo bin Sukendar, Karwadi alias Wadeng bin Suwandi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Penuntut umum silakan panggil terdakwa untuk memasuki ke dalam ruang persidangan. Terdakwa silakan memasuki ruang sidang. Para terdakwa sehat? Sehat, Yang Mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, saya akan menanyakan identitas saudara yang telah terdapat di dalam BAP. Terdakwa 1. Nama saudara Supriyadi bin Sudarji, tempat lahir Pati, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Bulumanis Lor, RT 1 RW 3, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, agama Islam, pekerjaan buruh, benar? Terdakwa 2. Nama saudara Eko Budi Prayogo bin Sukendar, tempat lahir Pati, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dukuh Soneyan, Desa Purworejo, RT 5 RW 3, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, pekerjaan tukang bangunan, benar? Benar, Yang Mulia. Baik. Terdakwa 3. Nama saudara Karwadi bin Suwandi, tempat lahir Pati, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Grogolan, Kecamatan Dukuh Seti, Kabupaten Pati, pekerjaan tukang bangunan, benar? Benar, Yang Mulia. Baik. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani atau rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pasal 363 ayat 2 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasehat hukum saudara? Tidak, Yang Mulia. Yang Mulia. Baik, apakah di persidangan selanjutnya akan membawa penasehat hukum? Kami akan membawa penasihat hukum, Yang Mulia. Baik, atas pilihan saudara sendiri atau secara pihak pengadilan yang memiliki syarat sama terima? Pilihan Pilih sendiri. kami Kami akan membawa sendiri. penasihat hukum, Yang Mulia. Pilihan kami sendiri. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah, Majelis Hakim yang terhormat. Akan tetapi, kami akan membacakan visum et repertum terlebih dahulu, yang kemudian akan kami lanjutkan untuk membaca dakwaannya, Yang Mulia. Baik, silahkan dibaca saudara jaksa penuntut umum. Pati 26 Maret 2011 nomor 080 garis miring VRH garis miring BLN 4 garis miring 161 garis miring 2011 perihal hasil pemeriksaan terhadap Tuan Arif. Visum et repertum atas nama Arif Mustafa dan hasil pemeriksaannya 1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan kurang baik dikarenakan menahan darah yang keluar di punggung kiri.
Pakaian korban terdapat sobekan, tekanan darah 141 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 34 derajat Celcius. 2. Korban memberitahukan bahwa sekitar 2 jam sebelum pemeriksaan, ia disabet dengan sebuah celurit karena mengambil kunci kontak yang berada di sepeda motornya yang tengah direbut oleh pencuri, tepat di punggung sebelah kiri. 3. Pada punggung kiri, samping atau ketiak ditemukan luka sayatan panjang 2,5 cm, lebar 2 cm, dalam 2 cm. 4. Kesimpulan, korban luka pada punggung kiri diperkirakan luka akibat benturan benda keras dengan permukaan tajam. Silakan untuk dilanjutkan membaca dakwaan. Baik, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Pati untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 111 B 2011 PN Pati. Yang dakwaannya yaitu bahwa mereka terdakwa 1. Supriyadi alias Gepeng alias Supre bin Sudarji bersama-sama dengan orang yang bernama Agus Aledeng berboncengan mengendari SPH Yamaha Jupiter Z milik Agus, dan terdakwa 2. Eko Budi Prayoga bin Sukendar bersama-sama dengan terdakwa 3. Karwadi Alwardeng bin Suwandi berboncengan mengendari SPM Honda Mega Pro milik terdakwa 3. Karwadi. Pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat menuju ke Desa Pangkalan, Kecamatan Ban Arif Juwari yang sedang nongkrong di samping SPM Yamaha Scorpio milik saksi korban Arif Mustafa bin Haryono dan SPM Yamaha Vega ZR milik saksi Awet. Selanjutnya, terdakwa 2. Eko Budi Prayoga bin Sukendar bersama-sama dengan terdakwa 3. Karwadi yang berboncengan mengendari SPM Honda Mega Pro berhenti di depan saksi korban Arif Mustafa dan saksi Awet Supangat. Lalu terdakwa 2. Eko Budi Prayoga langsung membacok dengan menggunakan celurit yang sudah disiapkan oleh terdakwa 2. Eko Budi Prayoga mengenai punggung sebelah kiri saksi korban Arif Mustafa. Sedangkan saksi Awet pergi melarikan diri, kemudian terdakwa 1. Supriyadi bersama-sama dengan terdakwa 2. Eko Budi Prayoga, terdakwa 2. Karwadi, dan orang yang bernama Agus mengambil SPM Yamaha Scorpio milik saksi korban Arif Mustafa dan SPM Yamaha Vega ZR milik saksi Awet tanpa seizin pemiliknya terlebih dahulu. Setelah itu, terdakwa 1. Supriyadi bersama dengan terdakwa 2. Eko Budi Prayoga, terdakwa 3. Karwadi, dan orang yang bernama Agus menjual SPM Yamaha Scorpio milik saksi korban Arif Mustafa dan SPM Yamaha Vega ZR milik saksi Awet tersebut kepada orang yang tidak dikenal di Desa Kembang, Kecamatan Dukuh Seti, Kabupaten Pati, laku Rp3.200.000. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat 2 ke-1 ke-4 Kitab Undang-Undang KUH pidana. Cukup untuk JPU membacakan dakwaannya? Sudah, Yang Mulia. Baik. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya Saya mengerti, Bu mengerti, Hakim. Yang Mulia. Baik, karena para terdakwa saat ini tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka sidang ini berstatus bukti-bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan bukti dan saksi? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan bukti-bukti dan saksi. Namun pada persidangan kali ini belum siap untuk itu. Kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda, Bu Hakim. Sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa, 2 Agustus 2011, pukul 1 waktu Indonesia Barat,
dengan agenda acara pemeriksaan bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar dihadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi berikut. Dengan demikian, sidang kali ini dinyatakan ditutup dan ditunda. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti Majelis Hakim? Baik, Panitera, catat jadwal sidang berikutnya ya. Baik, Yang Mulia. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Persidangan terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pencurian dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama yang diselenggarakan di tempat yang telah disediakan. Untuk itu pada hari Selasa 2 Agustus 2011 pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dalam perkaranya terdakwa Supriyadi alias Gepeng alias Suprek bin Sudarji, Eko Budi Prayogo bin Sukendar, Sarwadi alias Wadeng bin Suwandi. Dengan susunan persidangan, Hakim Ketua Profesor Dr. Agita Narendra SHMH, Hakim Anggota 1 Dr. Alicia Fabisa SHMH, Hakim Anggota 2 Januka Anita Firdaus SHMH, Panitra Nurul Hikmah SH, Jaksa Penuntut Umum Rizka Adinda Madhukusuma SHMH, Rizma Cahyaningrum SHMH, Ginanjar Supriyadi SHMH, tentang berarti Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hakim anggota siap? Siap, Yang Mulia. Baik. Sidang perkara pencurian nomor 111 garing PIT P garing 2011 garing PNPT Pengadilan Negeri Pati atas nama terdakwa Supriyadi alias Gepeng alias Suprek bin Sudarji, Eko Budi Prayogo bin Sukendar, Karwadi alias Wadeng bin Suwandi pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Penuntut umum silakan panggil terdakwa untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Baik, Yang Mulia Hakim. Terdakwa silakan memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa sehat? Sehat, ya. Baik, siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda hari ini adalah pembuktian. Bagaimana penuntut umum sudah siap dengan alat-alat bukti saudara? Sudah, Yang Mulia. Alat bukti apa saja yang Anda ajukan? Kami akan mengajukan barang bukti yang kami beri tanda P1 sampai dengan P3 dan 2 orang saksi, Yang Mulia. Tunjukkan barang bukti saudara. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa silakan duduk di samping penasehat hukum saudara. Baik, Yang Mulia. Penuntut umum, panggil dan hadapkan saksi-saksi kedua ke ruang sidang. Para saksi dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Baik, siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Tunjukkan kartu identitas saudara. Baiklah. Saudara Arif Mustafa bin Haryono sebagai saksi korban, tempat tanggal lahir saudara Pati 26 Januari 1986, umur 25 tahun, pekerjaan karyawan swasta, jenis kelamin laki-laki, alamat saudara Desa Pangkalan RT 5 RW 2, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Saudara mengenal terdakwa? Tidak kenal, Yang Mulia. Baik, saudara Paryo bin Darso Wiono, tempat tanggal lahir saudara Pati 13 Desember 1985, umur 26 tahun, pekerjaan karyawan swasta,
Jenis kelamin laki-laki, alamat saudara Desa Pangkalan, RT 2 RW 4, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Saudara mengenal terdakwa? Tidak kenal Yang Mulia. Baik, para saksi sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu, para saksi akan disumpah. Bersedia untuk disumpah? Bersedia Yang Mulia. Baik, kepada para saksi silakan berdiri untuk disumpah. Saudara saksi ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, para saksi telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, dan apa yang saudara ketahui. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan. Dan apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pasal 242 KUHP ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 berbunyi, barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang ayat 2, jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Para saksi mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, penuntut umum silahkan, saksi mana yang terlebih dahulu akan diperiksa? Sesuai yang tertera dalam BAP Majelis Hakim. Baik, silahkan hakim anggota. Saudara Arif Mustafa, saudara tetap di tempat. Kepada saksi Pario, silahkan meninggalkan ruang sidang dan menunggu untuk dipanggil kembali. Namun sebelumnya kami ingatkan kepada saudara untuk tidak berkomunikasi terkait dengan perkara ini. Saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik. Apakah saudara sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya? Ya, saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti mengapa saudara dihadirkan di persidangan ini? Ya, saya paham bahwa saya dihadirkan untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus pencurian disertai kekerasan. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak. Kapan dan di mana kejadian itu terjadi? Pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2011, sekitar jam 12 malam waktu Indonesia Barat, bertempat di Desa Pangkalan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Bisakah Anda menceritakan bagaimana alur kejadiannya? Pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2011, sekitar jam 12 malam, bertempat di Desa Pangkalan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, para pelaku pencuri itu mengambil Yamaha Scorpio milik saya dan Yamaha Vega ZR milik Pak Awet tanpa seizin pemiliknya terlebih dahulu. Pada waktu kejadian bersama dengan Pak Awet, mengobrol di dekat Yamaha Scorpio milik saya dan Yamaha Vega ZR milik Pak Awet di pertigaan Desa Pangkalan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Kemudian tiba-tiba para pelaku itu berboncengan dan berhenti di depan saya dan Pak Awet. Lalu pelaku berkata kepada saya sambil pelaku yang lainnya mengacungkan celurit ke arah saya. Selanjutnya saya melarikan diri, pergi ke arah timur dari tempat kejadian meninggalkan Yamaha Vega ZR milik Pak Awet. Sedangkan saya masih berada di tempat kejadian, para pelaku berkata kepada saya sambil
mengacungkan celurit ke arah saya, lalu ketika saya berusaha mengambil kontak Yamaha Scorpio milik saya, kemudian para pelaku langsung membacok sebanyak 1 kali dengan menggunakan celurit yang sudah disiapkan oleh pelaku yang lain, hingga mengenai punggung sebelah kiri saya. Kemudian para pelaku mengambil Yamaha Scorpio milik saya dan Yamaha Vega ZR milik Pak Awet tanpa seizin pemiliknya terlebih dahulu. Hingga saya berobat di Bidan Nawaroh Turut Desa Pangkalan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati karena terkena sabetan celurit tersebut, kemudian dirujuk ke Puskesmas Margoyoso. Apakah Anda mendapatkan perlakuan kekerasan? Iya, jaksa, saya dibacok sebanyak 1 kali dengan menggunakan celurit yang sudah disiapkan oleh pelaku yang lainnya hingga mengenai punggung sebelah kiri saya. Apakah Anda melakukan pengobatan? Iya, jaksa, saya berobat di Bidan Nawaroh Turut Desa Pangkalan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati karena terkena sabetan celurit tersebut, kemudian dirujuk ke Puskesmas Margoyoso. Menurut Anda, seberapa besar kerugian yang Anda dapatkan dari kejadian ini? Sekitar 22 juta. Baik, terima kasih atas keterangannya. Bagaimana jaksa, sudah cukup? Untuk saksi Arif Mustafa, cukup yang mulia. Silakan panggil dan hadapkan saksi berikutnya. Apakah saudara ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya? Iya, saya sehat dalam keadaan jasmani sehat dan rohani, dan saya siap untuk memberikan keterangan. Apakah saudara mengerti mengapa saudara dihadirkan di persidangan ini? Iya, saya mengerti karena saya sebagai keterangan saksi. Apakah saudara mengenal para terdakwa? Tidak kenal, jaksa. Kapan dan di mana kejadian itu terjadi? Hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2011, sekitar jam 12 malam di Desa Pangkalan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Apakah benar saudara melihat kejadian ini dengan mata kepala sendiri? Tidak, jaksa. Saya diceritakan oleh Pak Ahmad. Bisakah Anda menceritakan bagaimana alur kejadiannya? Pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2011, sekitar jam 12 malam, pada waktu kejadian saya mendengar Pak Arif berteriak, "Maling, maling Pak Aryo, motorku dibawa maling," sehingga saya pun bergegas keluar. Kemudian Pak Arif bercerita kepada saya kalau motornya diambil. Ketika Pak Arif sedang ngobrol dengan Pak Awet sepangat di depan STM Yamaha Scorpio milik Pak Arif. Kemudian para pencuri berhenti di depan Pak Arif dan Pak Awet. Waktu Pak Arif berusaha mengambil kunci kontak motornya, lalu pencuri yang satu langsung membacok Pak Arif sebanyak 1 kali menggunakan celurit, dan Pak Arif kemudian dilarikan ke Bidan Nawaroh untuk diobati. Apakah Anda mendapatkan perlakuan kekerasan? Tidak, jaksa. Korban yang mendapatkan perlakuan kekerasan di punggung sebelah kiri. Apakah benar korban melakukan pengobatan? Iya, benar, jaksa. Di Bidan Nawaroh, Turut Desa Pangkalan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, terus dirujuk ke Puskesmas Margoyoso. Apakah benar korban mengalami kerugian sebesar 22 juta? Benar, jaksa. Baik, terima kasih untuk keterangannya. Bagaimana jaksa penuntut umum, sudah cukup? Untuk saksi Paryo cukup yang mulia. Baik, penuntut umum apakah ada saksi selanjutnya? Tidak ada, Majelis Hakim. Baik, karena tahap pembuktian oleh penuntut umum telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum, apakah Anda mempunyai alat bukti? Tidak, yang mulia. Baik, karena pemeriksaan saksi telah selesai, maka sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa, silahkan mengambil tempat di depan majelis hakim. Saudara terdakwa, apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara?
Ya, saat ini kami didampingi oleh penasihat hukum kami. Apakah betul mereka penasihat hukum saudara? Betul, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, Majelis Hakim yang terhormat, kami membawanya. Apakah benar saudara yang bernama Supriyadi bin Sudarji? Benar, Yang Mulia. Apakah benar saudara yang bernama Eko Budi Prayogo bin Sukendar? Benar, Yang Mulia. Apakah benar saudara yang bernama Karwadi bin Suwandi? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara sekalian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Yang Mulia. Apakah benar Anda tidak mengenal para saksi? Benar, Yang Mulia. Baik, silahkan JPU memeriksanya. Baik, Yang Mulia. Apakah benar pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011, saudara sekalian bertemu dengan saksi korban dan saksi yang sedang nongkrong di samping SPM Yamaha Scorpio milik saksi korban dan SPM Yamaha Vega ZR milik saksi? Iya, benar. Apakah benar saudara berhenti di depan saksi korban dan saksi? Iya, benar. Apakah benar pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 saudara melakukan pencurian di Desa Pangkalan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati? Iya, benar. Apakah benar saudara sebelum melakukan pencurian telah membacok korban dengan celurit? Iya, benar. Dengan siapa saudara melakukan pencurian itu? Saya melakukan bersama teman-teman saya. Setelah saudara melakukan pencurian, apa yang saudara lakukan terhadap motor milik korban tersebut? Kami menjual motor kepada orang yang tidak kami kenal di Desa Kembang, Kecamatan Dukuh Seti, Kabupaten Pati. Terjual dengan harga berapa? Laku seharga Rp3.200.000. Sudah cukup, jaksa penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Baik, karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap penuntutan. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan tuntutan saudara? Untuk menyusun surat tuntutan, kami butuh waktu selama 7 hari ke depan, Majelis Hakim. Bagaimana penasihat hukum? Kami setuju, Majelis Hakim. Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Untuk itu, diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti, Majelis Hakim. Baik. Panitera, catat jadwal sidang berikutnya. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Negeri Pati untuk keadilan. Surat tuntutan nomor registrasi perkara 111 /PIT B /2011 PN Pati. Dari fakta-fakta yang dalam pemeriksaan di persidangan didapat adanya persesuaian satu sama lainnya yang saling berhubungan antara keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan dan keterangan terdakwa, sehingga diperoleh petunjuk tentang telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Barang bukti: 1 unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam, sebuah kaos oblong lengan pendek warna krem, pada bagian punggung kiri ada sobekan bekas terkena senjata tajam, adalah milik saksi korban, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada saksi korban Arif Mustafa bin Haryono.
Barang bukti yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum. Karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi atau terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Pembuktian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka kami akan membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 362 KUHP junto pasal 53 KUHP sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. 2. Unsur telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dan melakukan hukum yang didahului, disertai atau diikuti atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. 3. Unsur yang mana perbuatan yang ada orang mendapat luka berat. Jadi kesimpulannya, korban luka pada punggung kiri diperkirakan luka akibat benturan benda keras dengan permukaan tajam. Miring 161/2011, tanggal 26 Maret 2011 yang dibuat dan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat unsur kelima dari pasal 365 ayat 2 ke 1, ke 2, ke 4 KUHP telah pula terpenuhi menurut hukum. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka seluruh unsur pasal 365 ayat 2 ke 1, ke 2, ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi menurut hukum. Maka para terdakwa harus dipersalahkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Majelis hakim yang terhormat, sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban Arif Mustafa bin Haryono. Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang. Terdakwa belum pernah dihukum dan para terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Berdasarkan uraian di atas, kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Supriyadi bin Sudarji, Eko Budi Prayogo bin Sukendar, dan Karwadi bin Suwandi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat 2 ke 1, ke 2, ke 4 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supriyadi bin Sudarji, Eko Budi Prayogo bin Sukendar, dan Karwadi bin Suwandi dengan pidana penjara selama masing-masing 2 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam dan sebuah kaos oblong lengan pendek warna krem. Pada bagian punggung kiri ada sobekan bekas terkena senjata tajam adalah milik saksi korban, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada saksi korban Arif Mustafa bin Haryono. 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011. Saudara terdakwa mengerti dengan surat tuntutan yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Apakah ada pembelaan? Sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan nota pembelaan. Namun untuk menyusun nota pembelaan, kami meminta kepada Hakim Ketua untuk melanjutkan sidang 7 hari ke depan. Bagaimana penuntut umum? Apakah saudara setuju atas waktu yang diajukan oleh penasihat hukum? Kami setuju, Yang Mulia. Berdasarkan hasil musyawarah, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2011, pukul 1 siang, waktu Indonesia Barat, dengan agenda sidang pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Untuk itu, diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya.
Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Baik, sidang perkara pencurian nomor 111/PIT/2011/PNPT Pengadilan Negeri Pati atas nama terdakwa Supriyadi alias Gepeng alias Suprek bin Sudarji, Eko Budi Prayogo bin Sukendar, Karwadi alias Wadeng bin Suwandi pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2011 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Penuntut umum silahkan panggil terdakwa untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Baik, Yang Mulia Hakim. Terdakwa silakan memasuki ruang sidang. Baik, saudara terdakwa sehat? Sehat, Yang Mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini kami didampingi oleh penasihat hukum kami. Baik, saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Apakah sudah siap dengan pembelaan saudara? Sudah, Majelis Hakim. Baik, silahkan. Pati 15 Juni 2016 nomor rek perkara nomor 111/PIT-B 2011 PNPT Pengadilan Negeri Pati, nota pembelaan dalam perkara tindak pidana umum nomor register nomor 111/PIT-B 2011 PNPT atas klien kami terdakwa 1 Saudara Supriyadi bin Sudarji, tempat lahir Pati, usia 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat desa Bulu Manis, Lor RT 1 RW 3 Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, agama Islam, kerjaan buruh. Terdakwa 2 Saudara Eko Budi Prayogo bin Sukendar, tempat lahir Pati, usia 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Duku Senoyan, Desa Purworejo, RT 5 RW 3, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, kerjaan tukang bangunan. Terdakwa 3 Saudara Karwandi bin Suwandi, tempat lahir Pati, usia 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Grogolan, Kecamatan Dukusati, Kabupaten Pati, kerjaan tukang bangunan. Dengan hormat, perkenalkan kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Muhammad Ramadhani Normatori Ridwan SHMH, 2. Ahmad Riono SHMH LC, Diki Kurniawan SHMH. Perkenalkan kami tim kuasa hukum terdakwa dan kantor advokat dan konsultan hukum Zainur Rafiq and Partners, berkantor di RT 2 RW 3 Desa Rejo Agung, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, dengan nomor ref perkara nomor 111/PIT-B 2011/PNPT, bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa. Analisis fakta. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati. Selama persidangan berlangsung, setelah diperoleh fakta-fakta sebagaimana tentang dalam persidangan, baik dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun bukti lainnya yang telah diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum atau JPU dan kuasa hukum terdakwa yang telah memperjelas posisi dan kedudukan terdakwa. Permohonan berdasarkan atas segala sesuatu yang kami uraikan di atas, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dengan sukarela dengan segala kewibawaannya berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Meminta agar terdakwa akibat hukuman karena para terdakwa sudah mengakui dan mempermudah jalannya persidangan atau setidak-tidaknya melepaskan dakwaan dari segala tuntutan hukum. Kami penasihat memohon yang seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan ini kami ajukan dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memberikan putusan nanti. Semoga Tuhan Yang Maha Esa
Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan kepada kami semua, kita semua. Hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa M. Ramadhani Nurmatari Ridwan SHMH, Ahmad Daryono SHMH, Kurniawan SHMH. Bagaimana penuntut umum, apakah akan mengajukan replik? Kami meminta waktu untuk menyusun replik selama 1 minggu, Yang Mulia. Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin 23 Agustus 2011, pukul 1 siang, waktu Indonesia Barat, dengan agenda persidangan yaitu pembacaan replik oleh penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Panitera, silakan catat jadwal sidang berikutnya. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Baik, sidang perkara pencurian nomor 111/P/2011 Pengadilan Negeri Pati atas nama terdakwa Supriyadi alias Gepeng alias Suprek bin Sudarji, Eko Budi Prayogo bin Sukendar, Karwadi alias Wadeng bin Suwandi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2011 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari Jaksa Penuntut Umum. Bagaimana Jaksa, sudah siap dengan replik? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada JPU dipersilahkan untuk membacakan replik. Kejaksaan Negeri Pati untuk keadilan. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Supriyadi alias Gepeng alias Suprek bin Sudarji, Eko Budi Prayogo bin Sukendar, Karwadi alias Wadeng bin Suwandi di Pengadilan Negeri Pati. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, hadirin sidang pengadilan yang terhormat. Setelah mempelajari dari apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa Supriyadi alias Gepeng alias Suprek bin Sudarji, Eko Budi Prayogo bin Sukendar, Karwadi alias Wadeng bin Suwandi, melalui nota pembelaannya, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa pada pokoknya penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan fakta-fakta yuridis dan pembuktian yang disampaikan oleh penuntut umum dalam surat tuntutan. Hal tersebut terlibat dari adil dan alasan-alasan penasihat hukum terdakwa yang diajukan dalam nota pembelaannya, maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut. 1. Bahwa jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan saudara penasihat hukum yang dalam pembelaannya menyatakan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum adalah obscure libel atau ketidakjelasan dalam surat dakwaan yang dibuat. 2. Bahwa jaksa penuntut umum dalam penulisan surat dakwaan sudah sesuai dan lengkap berdasarkan pada pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP yang berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. 3. Bahwa jaksa penuntut umum dalam penulisan dakwaan berdasarkan tindak pidana pencurian oleh 2 orang dengan bersekutu disertai kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 2 ke-1, ke-2, dan ke-4 KUHP. Pada pasal 365 ayat 2 KUHP berbunyi ayat 2 huruf A, perbuatan pencurian dilakukan pada waktu malam. Bahwa di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. Ayat 2 ke-2, perbuatan pencurian dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih. Ayat 2 ke-4, perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa
1. Surat dakwaan dalam perkara ini sudah disusun secara jelas, cermat, dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Eksepsi dari penasehat hukum tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan. 3. Dan dakwaan terhadap perkara tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam pasal 365 ayat 2, ke-1, ke-2, dan ke-4 KUHP. Dengan demikian, kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada sidang sebelumnya. Akhirnya, pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili. Saudara kuasa hukum terdakwa, apakah saudara ingin mengajukan duplik atas replik JPU? Mohon maaf Yang Mulia, kami belum mempersiapkannya. Kami meminta waktu untuk menyusun dupliknya Yang Mulia. Baik, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mempersiapkannya? Kami meminta waktu menyusun duplik selama 1 minggu Yang Mulia. Baik. Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Selasa 30 Agustus 2011, pukul 1 waktu Indonesia Barat, dengan agenda persidangan yaitu pembacaan duplik oleh penuntut umum. Untuk itu, diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum, disiapkan dupliknya. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan duplik dari kuasa hukum tergugat. Kuasa hukum tergugat sudah siap untuk membacakannya? Ya, Majelis Hakim, kami siap membacakannya. Silakan kuasa hukum untuk membacakannya. Terima kasih, Majelis Hakim yang kami muliakan, dan para hadirin sidang yang terhormat. Pada kesempatan kali ini, kami selaku penasihat hukum dari terdakwa akan mengajukan duplik atas replik penuntut umum. Duplik yang kami ajukan atas tuntutan dari penuntut umum dengan nomor register perkara 111-B/2011-PN-PN.PT. Sebelumnya, kami dari tim penasihat hukum terdakwa, Supriyadi alias Gepeng alias Suprek bin Sudarji sebagai terdakwa 1, Eko Budi Prayogo bin Sukendar sebagai terdakwa 2, Karwadi bin Wadeng bin Suwadi sebagai terdakwa ketiga, terutama pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, karena kami masih diberi kesempatan untuk mengajukan atas replik jaksa penuntut umum. Dengan tanggapan ini, kami sama sekali tidak bermaksud memperlambat atau mempersulit jalannya persidangan. Namun, kesempatan yang disediakan oleh prosedur hukum acara pidana ini, kami tunjukkan semata-mata untuk mencari kebenaran sejati, untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam perkara ini. Bahwa setelah kami mempelajari poin-poin replik dari jaksa penuntut umum, maka berikut ini kami akan memberikan tanggapan atas poin-poin dari jaksa penuntut umum sebagai berikut. Bahwa dari penasihat hukum tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum berkaitan dengan bukti dan fakta-fakta di persidangan dan atas dasar pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 terdakwa mencuri 2 buah sepeda motor di Desa Pangkalan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati pada pukul 00 WIB. 2. Bahwa penasihat hukum tidak sependapat dengan penuntut umum karena pada intinya para terdakwa telah merasa menyesal dan telah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Maka dari itu, memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya. Majelis Hakim yang terhormat,
jaksa penuntut umum yang kami hormati. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, kami tetap berkesimpulan bahwa dakwaan berdasarkan pasal 365 ayat 2 ke 1, ke 2, ke 4 KUHP tidak sesuai diterapkan kepada diri terdakwa. Karena terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dilatar belakangi oleh faktor ekonomi. Kami dari penasihat hukum memandang sesuai dengan kondisi yang menyertai terdakwa, maka terdakwa harus dihindarkan dari penjatuhan sanksi pidana yang memberatkan. Bahwa dengan demikian, maka saya selaku penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan sebagaimana yang telah kami bicarakan dalam pledoi sidang terdahulu. Akhir pertimbangannya selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang kami hormati, yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini. Harapan kami adalah terwujudnya hukum pidana yang seadil-adilnya dan manusiawi dalam perkara ini. Pati, 20 Agustus 2011, penasihat hukum terdakwa Ahmad Daryono, SHMH LC, Diki Kurniawan, SHMH LC, Muhammad Romadhoni, SHMH LC. Sekian dari kami, saya kembalikan lagi ke majelis hakim yang terhormat. Baik, terima kasih penasihat hukum terdakwa. Bagaimana jaksa penuntut umum, apakah ada tanggapan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, cukup untuk sidang hari ini. Bagaimana hakim anggota, apakah 1 minggu cukup untuk mempersiapkan putusan akhir? Cukup, Yang Mulia. Baik. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin 29 Agustus 2011, dengan agenda persidangan yaitu putusan kepada setiap pihak yang berkepentingan untuk menghadiri sidang selanjutnya tanpa adanya surat pemanggilan kepada saudara terdakwa bahwa terdakwa masih dalam penahanan. Baik, Panitera catat jadwal sidang berikutnya. Sidang perkara pidana pencurian nomor 111/PIT/2011/PNPT. Sidang hari ini dinyatakan ditutup dan ditunda. Baik, sesuai dengan acara persidangan yang lalu, bahwa persidangan hari ini adalah pembacaan putusan dan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk memperhatikan isi dari putusan yang akan dibacakan. Silakan, hakim anggota untuk membacakannya. Putusan nomor 111/2011/PNPT demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa. Nama Supriyadi alias Gepeng alias Suprek bin Sudarji. Tempat tanggal lahir Pati. Umur 26, 29 Agustus 1984. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Desa Balu Manis Lor, RT 1 RW 3, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Agama Islam, pekerjaan buruh. Eko Budi Prayogo bin Sukendar. Tempat lahir Pati. Umur 22 tahun. Tanggal lahir 10 Februari 1998. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Dukuh Sonean, Desa Purworejo, RT 5 RW 3, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Agama Islam, pekerjaan tukang bangunan. Karwadi alias Wadeng bin Suwandi. Tempat lahir Pati, umur 24 tahun. Tanggal lahir 2 Agustus 1986, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Desa Grogolan, Kecamatan Dukuh Seti, Kabupaten Pati. Agama Islam, pekerjaan tukang bangunan. Para terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh penyidik. Terdakwa 1 dan terdakwa 2, terdakwa 3
terdakwa 2 sejak tanggal 8 April 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011, terdakwa 3 sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 1 Mei 2011. Perpanjangan penuntut umum. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 6 Juni 2011, terdakwa 3 sejak tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 10 Juni 2011. Penuntut umum sejak tanggal 6 Juni 2011 sampai dengan 25 Juni 2011. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan 14 Juli 2011. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011. Para terdakwa di persidangan maju sendiri tanpa didampingi oleh penasihat hukum atau advokat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, setelah membaca visum et repertum, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, setelah mendengar keterangan para terdakwa di persidangan, setelah mendengar tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum yang ada pokoknya, mohon putusan sebagai berikut. Menyatakan terdakwa 1 Supriyadi alias Gepeng alias Suprek bin Sudarji, terdakwa 2 Eko Budi Prayogo bin Sukendar, dan terdakwa 3 Karwadi alias Wadeng bin Suwandi melanggar pasal 365 ayat 2 ke-1, ke-2, ke-4 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara untuk mereka terdakwa 1 Supriyadi alias Gepeng alias Suprek bin Sudarji, terdakwa 2 Eko Budi Prayogo bin Sukendar, dan terdakwa 3 Karwadi alias Wadeng bin Suwandi, masing-masing selama 2 tahun penjara dikurangi masing-masing selama mereka terdakwa dalam tahanan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti yaitu 1 unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam, sebuah kaos oblong lengan pendek berwarna krem, pada bagian punggung kiri ada sobekan bekas terkena senjata tajam, dikembalikan kepada saksi korban Arif Mustafa bin Haryono. Menetapkan bahwa terdakwa 1 Supriyadi alias Gepeng alias Suprek bin Sudarji, terdakwa 2 Eko Budi Prayogo bin Sukendar, dan terdakwa 3 Karwadi alias Wadeng bin Suwandi membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan sesuai pada persidangan sebelumnya. Kemudian menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sesuai dengan apa yang sudah diberikan pada sidang sebelumnya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kini majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada mereka. Menimbang bahwa para terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal melanggar pasal 365 ayat 2 ke-1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Barang siapa telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di jalan kereta api, atau tempat yang sedang berjalan. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, menjadikan ada orang mendapat luka berat. Menimbang bahwa akibat perbuatan para terdakwa
yakni terdakwa 1 Supriyadi Al-Gepeng Al-Suprek bin Sudarji bersama-sama dengan terdakwa 2 Eko Budi Prayogo bin Sukendar, terdakwa 3 Karwadi Alwadeng bin Suwandi, dan orang yang bernama Agus Aledeng, yaitu belum tertangkap, maka saksi korban Arif Mustafa bin Haryono mengalami luka-luka sebagai mana visum et repertum. Nomor 080 VRH BLN 4 161 2011 tanggal 26 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Haja Sihah selaku Dokter Puskesmas Margoyoso 1 terlampir, yaitu menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kelima dari pasal 365 ayat 2 ke-1, ke-2, ke-4 KUHP telah pula terpenuhi menurut hukum. Kemudian, bahwa dengan demikian seluruh unsur pasal 365 ayat 2 ke-1, 2, ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi menurut hukum, maka para terdakwa harus dipersalahkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Menimbang bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa di dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan majelis hakim tidak melihat adanya hal-hal pada diri atau perbuatan para terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam, sebuah kaos oblong lengan pendek warna krem, bagian punggung kiri ada sobekan bekas terkena senjata tajam adalah milik saksi korban, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada saksi korban Arif Mustafa bin Haryono. Menimbang bahwa menjatuhkan putusan terhadap diri para terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban Arif Mustafa bin Haryono. Hal-hal yang meringankan, yaitu para terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang. Para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Mengingat pasal 365 ayat 2 ke-1, 2, 4 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, yaitu mengadili, menyatakan terdakwa 1 Supriyadi alias Gepeng alias Suprek bin Sudarji, terdakwa 2 Eko Budi Prayogo bin Sukendar, terdakwa 3 Karwadi alias Wadeng bin Suwardi, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 4 bulan. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada di tahanan. Memerintahkan barang bukti 1 unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam, sebuah kaos oblong lengan pendek warna krem, pada bagian punggung kiri ada sobekan bekas terkena senjata tajam, dikembalikan kepada saksi korban Arif Mustafa bin Haryono. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Senin, tanggal 5 September 2011. Baik, terima kasih Hakim anggota. Kepada terdakwa dan kuasanya, apabila saudara tidak puas dengan isi putusan tersebut, saudara dapat melakukan upaya hukum lainnya. Untuk itu, terdakwa atau kuasa hukumnya dapat menghubungi panitera pengganti Pengadilan Negeri Pati usai acara persidangan ini. Bagaimana terdakwa? Saya menyerahkan segala sesuatunya kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Baik, bagaimana penasihat hukum?
Kami akan mempertimbangkan hal tersebut selama kurun waktu yang disediakan. Baiklah, demikian acara persidangan yang mengadili tindak pidana pencurian terhadap terdakwa Supriyadi alias Gepeng alias Suprek bin Sudarji, Eko Budi Prayogo bin Sukendar, Karwadi alias Wadeng bin Suwandi, dengan korban Arif Mustafa bin Haryono dinyatakan selesai dan ditutup.